Baik, perkenalkan saya Anggrek Permata Samara Diva dengan NIM 2311051 selaku ketua kelompok. Jadi di sini pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait pertemuan 8 yaitu yang dimana ini ada di notebook. Jadi 8.1 Transfer Learning Faster RCNN. Jadi di sini kita akan melatih ulang model Faster RCNN yang sudah free train pada Coco. Dataset menggunakan custom dataset. Kita jadi di sini tuh gunakan dataset gunting dari RoboFlow ya. Notebooknya ini dijalankan di Google Colab karena membutuhkan GPU. Jadi yang pertama kita akan memverifikasi GPU aktif di Colab. Selanjutnya kita pastikan ini sudah connect ya. Langsung aja kita masuk ke ini. Di sini itu ada fungsi. Ini untuk mengecek apakah GPU-nya ini tersedia dan aktif di Google Colab atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada sudah saya running memang ya, karena kalau saya running sambil record bakalan lama, memakan waktu. Jadi di sini ada GPU. GPU ini itu digunakan adalah Tesla T4 dengan memorinya ini itu 15.360 atau kurang lebih 15 GB ya. Terus ada suhu GPU-nya ini ada 60 derajat Celcius, terus ada penggunaan memorinya ini tuh 0 MB. Jadi GPU-nya ini belum dipakai, masih baru, masih fresh ya. Terus ada no running process found, ini tuh belum ada proses yang berjalan di GPU. Terus ada CUDA versionnya, ini tuh versi toolkit CUDA yang mendukung komputasi paralel di GPU ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke PIP install torch matrix. Selanjutnya di sini kita menginstal library tambahan yang tidak tersedia ya secara default di Colab-nya. Jadi di sini ada downloading torch matrix sukses. Ini tuh sudah sukses ya. Jadi ini tuh torch matrix 19 ini tuh berhasil diinstal library-nya ini tuh untuk menghitung MAP atau main average precision-nya. Terus ONNX-nya ini berhasil diinstal juga library-nya untuk export model ke format ONNX. Terus ada Lightning Utilities. Inilah pokoknya intinya berhasil lah. Terus ini Lightning Utilities ini itu untuk dependensi otomatis dari Torch Matrix. Itu terinstall. Terus kecepatan downloadnya ini tadi tuh 26 sampai 94 MBS megabyte per second ya. Karena ini menggunakan server Google Colab yang cepat. Terus langsung kita masuk ke sini. Jadi di sini saya sudah mengikuti langkah-langkah di sini ya. Saya sudah export versionnya, terus saya download dataset, terus saya sudah mengcopy perintah ini, terus masukin ke sini. Jadi sudah saya laksanakan. Jadi di sini kita install RoboFlow-nya. Jadi di sini kita mengunduh dataset gambar gunting atau scissors dari platform RoboFlow dalam format Coco. Jadi kita pakai format Coco ya. Jadi di sini itu ada terdapat loading. Pokoknya di sini sudah berhasil. Sistemnya ini sedang login ke workspace Anggrek Permata Samaradiva. Nama saya sudah. Terus jadi di sini ada mengakses Project Resource Detection ABSP. Terus downloadingnya ini 537 per 537. Jadi di sini tuh mengunduh 537 file kayak ada gambar, terus anotasinya dalam format zip. Selesai hampir instannya ini berapa ya, berapa detik ya? Berapa file ya per detik. Dah gitu. Terus kita ekstrak 53 file dari dalam zip ke folder lokal collab-nya. Terus setelah selesai datasetnya ini tersimpan di Pet Content Source Detection 1 dengan subfolder trainnya ini tuh valid. Sudah semua ya, sudah berjalan, sudah sukses. Terus kita masuk ke mengimport semua library yang kita perlukan. Jadi ini tuh menghasilkan ini outputnya nanti tidak ada karena sudah berhasil, sudah kita jalanin. Terus kita masuk ke kelas custom dataset. Ini membuat kelas loader dataset khusus supaya PyTorch-nya ini bisa membaca dataset Coco yang tadi, Coco format tadi. Jadi ini tuh sama, nggak ada outputnya. Terus ada with open ini. Ini tuh membuka dan membaca file anotasi Coco. Jadi file ini tuh ada info semua gambar kayak bounding box dan label kelasnya dalam format JSON. Terus ada self image. Ini itu membuat dictionary ID gambar, info gambar. Terus filternya hanya file JPG untuk menghindari file yang non gambar ya. Jadi hanya file gambar saja. Terus ada um, di sini juga ada self annotation. Jadi di sini itu untuk
Selanjutnya di sini ada self annotation. Ini itu menyimpan semua anotasi. Jadi setiap anotasi ini tuh berisi kayak ada image ID, terus bounding box-nya, terus ada kategorinya juga. Terus di sini kita ada self image to ANNS. Jadi ini tuh membuat mapping satu image ID. Jadi daftar semuanya ini tuh daftar semua anotasinya ini tuh eh, mempercepat ya proses pencarian anotasi saat trainingnya. Terus ada self IM ini. Ini itu cuman menyimpan ID gambar yang punya minimal satu anotasi. Jadi gambar tanpa anotasi ini tuh tidak akan tersimpan atau bakalan dibuang karena ini bakalan menyebabkan error. Terus ada image CV2 ini. Ini itu untuk membaca file gambar dari disknya. Hasilnya array numpy shape HWC dengan nilainya HW. HW-nya ini height-nya ini tinggi, terus width-nya lebar, terus terdapat tiga channel yaitu RGB. Terus dengan nilai pixelnya ini 0 hingga 255. Urutan warnanya ini tuh BGR. Terus ada image CV2 CVT color. Ini tuh kita konversi BGR ke RGB ya. Jadi OpenCV ini tuh menyimpan warna dalam urutan blue, green, red. Sedangkan PyTorch-nya dan model print-nya ini itu eh, ingin ingin menggunakan RGB yaitu red, blue, dan green. Terus kita ada em, lanjut di sini kita masuk ke load dataset, load train dan validation dataset. Nah, di sini itu ada train dataset 4 train dataset ya. Jadi di sini ada train datasetnya ini tuh 42, jadi validation dataset ini ada 4 data. Jadi di sini kita dataset trainingnya berisi 42 gambar gunting yang sudah dianotasi. Dataset validasinya ini berisi 4 gambar untuk kita mengukur performa model yang ada pada data yang belum pernah dilihat. Terus ada batch size-nya ini tuh 4. Jadi nanti setiap iterasinya ini tuh di training memproses 4 gambar sekaligus. Ada 42 per 4. Jadi sama dengan 11 lah ya. Terus kita ada collate ini untuk fungsi custom untuk menggabungkan batch-nya. Jadi ini tuh diperlukan karena setiap gambar bisa punya jumlah bounding box yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa digabung dengan cara yang standar. Terus kita masuk ke menghitung. Di sini kita bakalan menghitung jumlah kelasnya ya. Di sini ada outputnya, number of kelasnya itu ada dua kelas, terus labelsnya ini tuh si source detection. Jadi kita mendeteksi gunting kan ya. Terus di sini ada dua kategori dalam set ini. Jadi kedua kategori ini tuh bernama si source tadi. Ini tuh adalah struktur dataset Coco yang menyertakan kelas background indeksnya itu 0 dan kelas objeknya ini tuh indeksnya 1. Terus jadi ini tuh nanti muncul karena format Coco-nya ini menyimpan. Terus ada nilai num kelas sama dengan 2. Num kelasnya ini itu digunakan untuk mengganti kepala klasifikasi model supaya outputnya 2 kelas. Terus masuk ke model ini, kita transfer ya, transfer learning. Jadi ini itu kita download lagi. Jadi di sini kita sudah berhasil mendownload ya model pretrain 167 megabyte yang diunduh dari server PyTorch. Jadi ini tuh sudah kita latih pada dataset Coco 80 kelas tadi. Terus ada normalisasi otomatis menggunakan statistik dari dataset ImageNet atau nilai standar untuk model ResNet-nya. Terus ada juga kita resize, terus ada min size-nya ini tuh 800, terus maksimalnya ini 1333. Jadi gambarnya ini otomatis ya guys, otomatis diubah ukurannya, sisi terkecilnya ini tuh minimal 800 px, terus terbesarnya itu maksimal 1333 px. Terus ada langsung saja ya, ini kita sudah berhasil lah kita jalanin. Sudah berhasil. Terus kita masuk ke training loop-nya. Jadi ini ada 26 epoch. Jadi ini kita training. Jadi epoch 1 ini tuh lulusnya 1000 MAP-nya ini tuh jadi ini tuh MAP-nya ini yang satu ada 1300 0,3926. Jadi ini tuh modelnya masih acak, errornya tuh tinggi. Terus epoch 5 ada 0,0413. Ini tuh turun drastis ya, modelnya ini tuh mulai mencoba belajar. Terus jadi di sini terdapat 20 epoch-nya. Jadi ini tuh apabila loss turun stabil dari 0,39 hingga 0,015 menunjukkan bahwa training ini berjalan sehat tanpa overfitting.
Terus MAP-nya ini naik dari 0,79 hingga 0,92. Jadi ini tuh berarti menunjukkan modelnya semakin presisi dalam mendeteksi dan melokalisasi gunting tadi. Ini sudah berhasil. Terus ada loss di model image ini. Ini tuh mengembalikan faster RCNN, mengembalikan dictionary. Jadi di sini ada loss di, terus loss yang lain. Kita lanjut ke closest sum ya. Ini jadi semua loss dijumlah menjadi satu nilai total untuk dioptimasi. Terus ada optimizer zero. Jadi ini tuh 3 langkah wajib dalam satu iterasi training PyTorch. Terus kita lanjut ke install package. Jadi ini kita install lagi ya. Kita install Ultralistic, ada install happy kernelnya supervision, ONNX, ONNX runtime. Jadi ini tuh yang pertama ada supervision dan ultralistic. Ini tuh diinstal untuk keperluan visualisasi hasil deteksi. Jadi ini tidak digunakan langsung di notebook ya. Terus ada ONNX runtime. Runtime ini menjalankan model ONNX yang dibutuhkan untuk validasi ekspor. Terus ini sudah berhasil terinstall semua. Terus kita masuk ke ini. Kita masuk ke Jadi di sini kita memulai ekspor dengan engine UGC. Sukses. Ini sudah berhasil karena yang pertama model levelnya, model evaluasinya ini tuh kita matikan dropout, kita gunakan running stage glitch nolnya. Ini sudah sukses ya. Terus terus di sini ada dummy input 800. 800 ini input palsu. Satu gambar, 3 channel, yaitu RGB. Ukurannya ini 800 kali 800 px. Digunakan untuk stretch alur komputasi modelnya. Terus ini export params-nya ini true. Bobot modelnya ini tuh ikut disimpan di file ONNX. Terus offset versionnya ini 17. Terus kompatibel ya. Lanjut, kita masuk ke download model. Download ini from Google ini ya. Ini tuh kita collab menjalankan JavaScript di browser untuk memicu download otomatis. Jadi file faster RCNN-nya ini berukuran 173, ada juga yang 171, 383 bytes. Jadi kurang lebih 173 MB ya diunduh. Yang kita unduh. Jadi mungkin jadi ini saya sudah menjalankan dari tadi cuman lelet. Terus ditunggu ya, bentar. Baik, kita lanjut yang tadi sudah berhasil terinstall ya guys. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ica. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ica Julianggra ini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke bagian 8.22, di mana itu di sini ada inferencing faster RCNN ONNX runtime-nya. Langsung saja di sini kita masuk ke perintah pip install ONNX runtime-nya. Nah, di mana di sini itu kita disuruh untuk menginstal library ini ya teman-teman. Nah, di mana itu mesin inferencing untuk menjalankan model format ONNX tanpa perlu framework PyTorch atau TensorFlow lengkapnya. Nah, di sini ya akan menampilkan output seperti ini. Jadi sebelumnya kita sudah merunning ya teman-teman. Nah, di sini ada request RAM already satisfied. Nah, yang dimana itu di sini itu yang menandakan dari sudah ada di install sebelumnya. Jadi VM tidak mengunduh ulang ya. Jadi versi yang terdeteksi adalah ONNX runtime 1.250. Maka dependensi otomatis yang terpenuhi. Itu di sini ada beberapa perintah seperti flatbook file, yang dimana itu di sini itu menggunakan versi 25.12.9. Nah, yang dimana itu di sini itu format serialisasi data PC-nya sudah untuk model ONNX. Kemudian di sini ada NumPy ya. Nah, yang dimana itu di sini itu menggunakan versi 243 ya teman-teman. Nah, yang dimana itu di sini itu untuk manipulasi array atau tensor numerik. Kemudian di sini ada packing. Yang mana itu di sini menggunakan versi 260 itu untuk utilitas pengenalan versi paket. Nah, kemudian di sini ada
protobotnya yaitu menggunakan versi 7.34.1. Nah, yang mana itu di sini itu serialisasi data model ONNX, yang mana itu Google Protocol Buffers. Langsung saja kita masuk ke bagian untuk menginstal semua library pendukungnya. Nah, di mana itu di sini ada beberapa perintah. Yang pertama itu di sini ada perintah untuk menginstal library 5 library sekaligus. Nah, di sini ada perintah tanda seru ya. Nah, itu ini tuh perintah shell di dalam Jupyter. Nah, di sini itu ada matplotlib-nya yaitu menggunakan versi 3.10.8. Nah, di mana itu di sini itu untuk visualisasi gambar atau di import di shell terakhir. Nah, kemudian di sini ada source metricnya yang di mana itu di sini itu menggunakan versi 1.9.0. Nah, yang di mana itu di sini itu untuk evaluasi model deteksi objek atau MAP, IOU dan lain-lainnya. Nah, di sini ada ONNX-nya yaitu di sini itu menggunakan versi 1.21.0. Nah, di mana itu di sini itu untuk memuat dan memvalidasi file model ONNX-nya. Kemudian di sini ada source, di mana itu di sini itu menggunakan versi 2.11.0. Di mana itu di sini framework dev learning file source-nya itu package source metric. Nah, kemudian di sini ada OpenCV Python. Nah, yang mana itu di sini itu menggunakan versi 4.13.0. Nah, yang mana itu di sini itu digunakan untuk membaca, mengkonversi warna, bisa dan tampilkan hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil outputnya ya, yang sebelumnya sudah saya ulangi sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke bagian import library-nya. Di sini itu digunakan untuk memuat semua library ke dalam memori Python agar bisa digunakan di sel-sel berikutnya. Langsung saja di sini ada perintah ini, mana itu tidak ada output yang ditampilkan, ini normal ya. Sel info yang berhasil memang tidak mencetak apapun. Langsung saja kita masuk ke load sample image. Nah, yang mana itu di sini itu untuk membuat gambar dari disk dan mengubahnya menjadi tensor input yang bisa diterima model ONNX. Ini ada equivalent processing standar untuk deteksi objeknya ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini itu output akhirnya itu ada ini image tensor set. Image tensor set 13224. Yang mana itu di sini itu siap dikirim ke model. Di sini itu outputnya tidak muncul ya, tidak ada cetak. Jadi variabelnya disimpan di memori. Langsung saja kita masuk ke load try tester RCNN model using ONNX runtime-nya. Nah, yang dimana itu di sini itu digunakan untuk memuat file model ONNX dari disk. Yang mana itu di sini itu memvalidasi strukturnya, kemudian membuat sesi interaksi yang siap digunakan. Ini parameternya ya teman-teman. Nah, di sini itu ada folder RCNN REST 50 FBNV2-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya perintahnya. Nah, yang mana itu di sini itu untuk di sini itu detektor objek 2 tahap atau two stage. Tahap satunya itu, yang mana itu di sini untuk mengusul region kandidat atau RPN. Sedangkan tahap 2-nya itu untuk mengklasifikasikan dan menampilkan bounding book. Nah, di sini itu outputnya itu tidak ditampilkan ya. Jadi keberhasilannya itu ditandai dengan tidak ada error. Nah, di sini kita masuk ke run inferencing on input tensor to an XPSR channel modelnya, atau kita itu ini itu untuk menjalankan inferensinya. Jadi di sini itu akan muncul output seperti ini. Nah, di sini itu ada ORT session run non input image tensor. Nah, di mana itu di sini itu menyalakan model parameter num berarti ambil semua outputnya. Kemudian ada input img tensor. Yang mana itu di sini itu untuk memetakan tensor gambar ke input node model bernama input. Nah, di sini itu modelnya itu untuk mendeteksi satu objek atau yang kita lakukan itu gunting ya, misalnya di dalam gambar dengan bounding box di koordinat x49 sampai 174, y itu 66 sampai 113 pada gambar 224 kali 224 pixel. 224 kali 224 pixel dengan keyakinan 99.89%.
Langsung saja kita masuk ke SAO detection result atau tampilan hasil deteksinya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini ada perintah parameternya. Outputnya itu error nyata dari notebooknya ya. Nah, yang dimana itu di sini ada import utils. Yang dimana itu di sini itu untuk memuat file utils v. Yang mana itu di sini berisi fungsi pembantu untuk post processing hasil deteksinya. Kemudian di sini ada utility sama dengan utils. Yang mana itu di sini itu untuk membuat objek yang kelas utils. Kemudian di sini ada kelas label. Yang mana itu di sini itu untuk list nama kelas indeks 0-nya atau background. Indeksnya itu backgroundnya, indeks satunya itu untuk threshold-nya. Kemudian di sini ada threshold, yang mana itu thresholdnya itu 0.5. Nah, di sini itu hanya tampilan deteksi dengan confidence lebih kurang 20%. Outputnya kita 99,89%, jadi pasti lolos filter ini. Kemudian di sini ada utility. Sini ada utility yang ya teman, utility proses ONNX channelnya. Nah, yang dimana di sini itu untuk fungsi dari utility yang satu itu dan juga melanjutkan materi notebook ini dari 8.2, yaitu model ONNX yang sama dipakai, tapi sekarang ini ditambahkan fitur menghitung jumlah objek atau object counting faster RCNN dalam sebuah zona atau area tertentu menggunakan library supervision dari RoboClaw. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus menginstal library-nya dulu. Nah, sini ada beberapa library, ada pip install EP kernel, pip install supervision, pip install ultralistic, Onyx juga, Onyx runtime. Itu sudah di running. Dia keluar outputnya. Kemudian yang selanjutnya juga kita akan mengimport library-nya seperti biasa. Import CV2, nanti SNP, Torch, ONNX runtime as ORT, supervision as SV, dan import utils. Utility sama dengan utils.utils. Nah, utility sama dengan utils.utils ini adalah library fungsi CV2 yang membaca gambar, menampilkan hasil, dan memilih Roy nampi operasi array atau TensorTorch, PyTorch yang dibutuhkan sebagai dependensi. Kemudian ada ONNX load dan validasi model ONNX runtime engine inferencing, yaitu library object counting dan anotasi dari RoboClaw custom untuk post processing. Sudah kita running. Kemudian kita lanjut ke define class label, di mana di sini kita itu mendefinisikan kelas dari labelsnya. Nah, class labelnya adalah sebuah list yang menyimpan nama-nama kelas yang dideteksi oleh model. Kemudian ada indeksnya. Indeks 0 itu untuk backgroundnya. Kemudian indeks 1 itu untuk sisor atau objek yang dideteksi sesuai dengan datasetnya. Ini ada background dan juga sisor. Kemudian kita lanjut ke load sample image. Nah, di sini tuh sama seperti sebelumnya. Di sini kita harus membaca gambarnya. Ada cv2.imret image 1 jpg. Kemudian ada if original image.shape 1 lebih besar dari 900, ini mengakses lebar gambar. Dimensi keduanya itu yaitu height, weight, dan juga shape. Tetapi jika gambarnya lebih dari 900 pixel, gambarnya terlalu besar maka akan di-resize. Nah, kemudian sini ada cv2.resize. Ini itu untuk memperkecil gambar menjadi 50% dari ukuran aslinya secara proporsional. Kemudian ini sudah kita running tadi. Kemudian selanjutnya itu ada load faster RCNN ONNX model intro ONNX runtime. Nah, ini itu digunakan dari model name ini untuk menyimpan path atau lokasi file model ONNX. Nah, model yang digunakan adalah faster RCNN, yaitu ResNet 50 ppm v2 yang sudah dilatih untuk mendeteksi model tadi, yaitu gunting mediasysort.onnx. Nah, kemudian ONNX model sama dengan ONNX.load model name ini digunakan untuk membuat file model ONNX ke dalam objek Python. Nah, file ini berisi arsitektur model beserta bobotnya. Kemudian sini ada ONNX.creator.check model ONNX model. Ini itu untuk memvalidasi model ONNX untuk memastikan strukturnya valid dan tidak rusak. Dan jika ada error, akan langsung muncul exception.
Kemudian yang terakhir ini ada ORT underscore session sama dengan ORT interference session model name. Nah, ini itu digunakan untuk membuat sesi inferensi ONNX runtime, di mana ini adalah objek utama yang akan digunakan untuk menjalankan prediksi dari modelnya. Kemudian lanjut ke run inference input tensor to ONNX vector RCNN model. Ini tuh dari CPT to CPT color ada original image. Ini itu digunakan untuk mengkonversi warna gambar dari BGR ke RGB. Kemudian ada CV resize untuk meresize gambarnya dengan keukuran 224x224 pixel sesuai ukuran input yang diharapkan model. Nah, kemudian sini ada image 255.0. Ini tuh normalisasi nilai pixel dari rentang 0 255 menjadi 0.0,1.0. Dan ini ada as type and float 32. Ini tuh untuk mengkonversi tipe data ke float 32. Karena model ONNX ini membutuhkan tipe data float ini. Kemudian di sini ada NP transpose image norm 201. Ini itu digunakan untuk mengubah susunan dimensi dari HWC, di mana format gambar umum ya, menjadi CHW, yaitu format yang dibutuhkan oleh PyTorch atau ONNX, di mana dia itu mau mengutamakan channel dulu. Kemudian di sini ada np.expand dims image tensor axis sama dengan 0. Ini untuk menambahkan dimensi batch di depan, sehingga shape-nya itu menjadi 1 CHW. Nah, model ini membutuhkan input dalam bentuk batch meskipun hanya satu gambar. Kemudian ada fungsi ORT underscore session.run non-input image underscore tensor. Nah, ini itu untuk menjalankan inferensi model, di mana parameter non berarti ambil semua inputnya. Di situ ada input image tensor ya, tensor. Ini itu adalah dictionary yang memetakan nama input model ke tensor yang sudah diproses. Kemudian nanti ada outputsnya 0. Ini tuh output pertama model, biasanya ini bentuknya itu bounding box gitu. Jadi model vector RCNN-nya itu menghasilkan 3 output. Yang pertama 0 itu boxes, yang pertama itu labels, kemudian yang kedua itu scores. Jadi running. Kemudian selanjutnya itu define polygon using mouse click with cp2.select ROI. Nah, ini tuh mendefinisikan polygon zone dengan mouse. Jadi dari yang pertama yaitu ada xjph sama dengan cv2.select ROI. Select ROI original image from center false show crosshair sama dengan false. Ini itu untuk membuka jendela interaktif yang memungkinkan pengguna menggambar kontak ROI atau region of interest dengan klik dan drag mouse mengembalikan koordinat XY WH. Nah, XY ini adalah titik pojok di kiri atas W, itu lebar seleksinya, dan H ini adalah tinggi seleksi. Ini bisa dilihat teman-teman polygon teman-teman NP-array, di mana XY ini adalah sudut kiri atas, top left corner, X plus W, Y itu adalah top right corner, yaitu sudut kanan atas, dan kemudian ada X plus W, Y plus H, yaitu adalah bottom right corner atau sudut kanan bawah, dan juga ada X, Y plus H, yaitu bottom left corner, di mana ini itu sudut kiri bawahnya. Di sini juga ada cv2.destroy all windows untuk menutup semua windowsnya, kemudian kita print polygonnya, di mana kita mencetak koordinat polygon untuk verifikasi. Sudah di running, nanti akan saya kasih lihat outputnya. Kemudian bisa juga kita gunakan define polygon zone manual here, di mana di sini kita menggunakan definisi polygon manual. Nah, ini itu adalah alternatif dari sel sebelumnya ya, sel di atas. Dimana jika tidak ingin menggunakan mouse interaktif, misalnya saat run di environment headless atau server, pengguna bisa langsung mendefinisikan koordinat polygon secara manual dengan memasukkan nilai koordinat langsung ke dalam array-nya. Nah, baris yang di komen ini itu sehingga tidak aktif secara default. Nah, jadi pengguna harus menghapus ini tanda pagar ini untuk mengaktifkannya. Contohnya nanti nilainya 6361. 539,61, 539,601, 63,601, di mana itu nanti membentuk persegi dari titik 63,61 hingga 539,601 seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada instantiate supervision polygon zone. Di sini kita akan menginisialisasi supervision polygon zone dan juga annotator. Nah, di sini ada fungsi cv.polygon zone, polygon sama dengan polygon. Ini tuh membuat zona polygon menggunakan library supervision. Zona ini digunakan untuk menghitung berapa banyak objek yang terdeteksi di dalam area polygon tersebut. Kemudian ada sv.box_annotator. Itu membuat annotator untuk menggambar kotak bounding box di sekitar objek yang terdeteksi. Kemudian cv_label_annotator. Itu membuat annotator untuk menampilkan label teks, yaitu nama kelas plus confidence score di atas setiap bounding box-nya. Kemudian polygon zone annotator. Zone sama dengan zone, color sama dengan cv.color.grain, dan thickness-nya itu sama dengan 2. Nah, ini tuh membuat annotator untuk menggambar garis batas zona polygon digambar. Zone sama dengan zone ini adalah zona yang akan digambar. Kemudian color sama dengan cv.color.grain
Ini tuh warna garis hijaunya dan juga thicknessnya itu ketebalannya tuh setebal 2 pixel yang di running tadi. Kemudian run object counting. Itu object counting dan visualisasi akhir ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Di sini tuh kita yang pertama filtering berdasarkan confidence-nya. Di sini ada threshold sampai dengan 0.89, hanya mendeteksi dengan confidence atau keyakinan model itu di atas 89% yang akan diterima. Kemudian ada max. Max ini, output 2 ini ya, membuat boolean max dari output ketiga, yaitu array confidence scores, di mana dia ini bernilai true untuk deteksi yang lolos threshold. Nah, kemudian ada boxes. Ini tuh mengambil bounding boxes yang lolos filter. Kemudian label juga sama ya. Ini tuh mengambil class labels yang lolos filter. Sama juga seperti score. Ini tuh mengambil confidence scores yang lolos filter. Nah, kemudian kita masuk ke rectangle, maksudnya ke rescale bounding box. Dimana sini ada utility.rescale_box, boxes original image input size 224 224. Nah, di sini karena gambarnya di resize ke ukuran 224 x 224 untuk diferensi, koordinat bounding box perlu disesuaikan kembali ke ukuran gambar aslinya. Jadi fungsi ini diutils.py dan melakukan perkalian skala koordinat. Kemudian kita convert ke format supervision ya, dengan fungsi cp.detection ini, di mana dia itu membuat object detection dari supervision dengan format xy sama dengan box ya. Itu format koordinat box xmin, ymin, xmat, ymax. Kemudian ada confidence, yaitu array skor kepercayaan. Kemudian ada class.underscore_id, ini itu array ID kelasnya. Nah, selanjutnya kita ke trigger perhitungan zona. Nah, di sini ada kode zone.trigger detection sama dengan detection. Ini itu memeriksa setiap deteksi apakah berada di dalam polygon zone. Nah, hasilnya ini disimpan ke zone.current_count, yaitu jumlah objek dalam zona. Yang selanjutnya itu kita membuat label teksnya. Ini membuat anotasikan bounding boxnya dan juga memberikan label teksnya ya. Sini ada box labels, itu membuat list string label untuk setiap deteksi menggunakan list compression. Formatnya itu ini ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini ada zip detection.class, ini tuh menggabungkan class _id dan confidence secara paralel untuk iterasi bersamaan. Kemudian kita masuk ke anotasi gambar, di mana sini ada result image. Ini ya. Ini tuh membuat dengan gambar asli agar tidak merusak gambar originalnya. Maaf ini ya, ternyata result image original image-nya ini. Kemudian ada box annotator. Ini tuh digunakan untuk menggambar bounding box di gambar. Kemudian ada label annotator. Ini tuh menambahkan label text di atas setiap bounding box. Nah, selanjutnya di sini kita akan anotasi zona dan juga perhitungannya. Di mana di sini ada object count label, yaitu fcount. Ini tuh membuat string label dengan count 3 yang menampilkan jumlah objek di dalam zona. Kemudian ada zone annotator.annotate sin sama dengan result image label sama dengan object count label. Ini itu untuk menggambar garis batas polygon dan menampilkan jumlah objeknya. Kemudian yang terakhir itu show the result, yaitu menampilkan jendela bernama frame ya, dan juga menampilkan gambar hasil anotasinya. tv2.wk kita menunggu. Yang terakhir itu ditutup semuanya. Jadi kita coba running dari awal. Ini. Dia makan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Ya sudah running. Ini installer blurry-nya juga sudah. Kemudian ini kita mendefinisikan class labelnya. Ini sampel image sudah juga. Kemudian tester RCN, NOR, NX-nya sudah. Ini run inference on inputnya. Ini ya, ONNX model outputnya. Kemudian sini kita mendefinisikan polygon decimal split. Nah, ini ya. Nah, deteksi ya. Ini juga seperti itu. Kita void.